Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki.
Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan.
Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong.
Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu.
Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep.
Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya,
Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan.
Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong.
Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu.
Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep.
Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya,
Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan.
Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di Jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong.
Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu.
Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep.
Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di Jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya,
Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan.
Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong.
Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu.
Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep.
Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya,
Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan.
Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di Jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong.
Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu.
Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep.
Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya,
Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan.
Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol. Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong.
Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu.
Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep.
Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya,
Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan.
Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong.
Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu.
Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep.
Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya,
Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan.
Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di Jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong.
Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu.
Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merarayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan, bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep.
Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdhatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di Jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya,
Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong. Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan.
Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di antaranya ternyata ada Pak RT Abdul Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi hingga Ibtu Rudiana. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten. Pengacara Saka Tatal lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai terlalu banyak bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Vina dan Eki ternyata putus sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016, walau putus namun Eki dan Vina tetap bertemu. Cerita Vina dan Eki putus ini diurai dua temannya, Widya dan Mega yang pada malam kejadian menjemput Vina. Diceritakan memang Vina rutin menginap di rumah Widi bersama Mega, sampai pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina masih menginap di rumah Widi. Widi bercerita Sabtu 27 Agustus 2016, Vina minta diantar ke kontrakan temannya lalu bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Mega, Eki dan Vina sempat berdebat di jalan, mereka lalu pergi lalu janjian di kontrakan teman Vina. Saat sampai di kontrakan itu, Vina meminjam baju dan heels temannya yang bernama Widi. Saat ditanya hubungannya dengan Eki, Vina menjawab bahwa dirinya putus, lalu ia pergi dengan alasan akan menyelesaikan masalahnya dengan Eki. Ibtu Rudiana kini benar-benar tak bisa mengelak. Pasalnya jam 10 malam Vina dan Eki belum tewas di jembatan Talun Cirebon. Bahkan jam 10, Vina dan Eki masih tertawa merayakan hubungan mereka yang kembali pacaran setelah sempat putus. Dalam sidang kasus Vina disebutkan bahwa Eki dan Vina melintas depan SMP. Jalan Perjuangan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu dalam kesaksiannya, Ibtu Rudiana menyebut kejadian pembunuhan terhadap Eki dan Vina terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun teman dekat Vina, Widya Sari mengungkap bahwa pukul 22 WIB justru masih berkirim pesan. Namun Widi menolak untuk keluar rumah. Sekitar pukul 22.05 WIB, Vina kemudian menelepon Widi. Dalam telepon, Widi mendengar Vina sedang tertawa-tawa bersama-sama orang lain. Menurutnya Vina sangat bahagia karena bertemu Eki. Ditambah lagi, Vina baru saja balikan dengan Eki. Tak berselang lama, kemudian datang Mega Lestari, teman Widi dan Vina. Mega menanyakan keberadaan Vina. Ketika sedang berbincang, Vina kembali menelepon tapi tak diangkat oleh Widi. Widya Sari merasa risih dan kesal karena mengira Vina memaksanya untuk keluar rumah. Sampai pukul 22.30 WIB, tak ada lagi kabar dari Vina. Sembari menunggu, Widi dan Mega justru menemukan kabar duka tentang Eki. Aep yang kini menghilang sempat terlihat berada di Kabupaten Purwakarta. Saksi kunci kasus Vina itu dikawal 3 pria berambut gondrong.
Hal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep di daerah Desa Palinggihan. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Penasihat Kapolri Irjen Pol Purna Arianto Sutadi menyebut Ibtu Rudiana dan Aep berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pasalnya kedua sosok ini menjadi biang keladi di balik kecurigaan publik terkait kasus Vina yang penuh kejanggalan. Mereka telah dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Saat ini, kata Arianto, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan yang ditunjukkan kepada Ibtu Rudiana dan Aep. Jika dari hasil penyelidikan tercium adanya kejanggalan dalam kesaksian mereka, maka polisi akan menindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ibtu Rudiana, kata Arianto, disebut seorang oknum. Dia tak mewakili perilaku anggota lain di tubuh institusi Polri. Kendati demikian, Arianto mengaku lega. Ia menyambut baik pengajuan peninjauan kembali oleh Saka Total dan 7 terpidana lainnya yang juga akan menyusul mengajukan hal serupa. Arianto beralasan bukti-bukti yang selama ini dimunculkan di media akhirnya dimasukkan ke dalam jalur yang benar, yaitu peradilan. Permohonan perlindungan terhadap 7 orang yang berkaitan dalam kasus Vina Cirebon ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi dalam jumpa pers di kantor LPSK, Jakarta Timur, Senin, 22 Juli 2024. Menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 U31 2014, kata Ahmadi. Kini ketahuan siapa saja yang ditolak oleh LPSK. Termasuk di